Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu di pagi hari yang baru ini. Mari ya Tuhan, Engkau berkati firman-Mu yang kami mau baca renungkan, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, dan juga terang bagi jalan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Kejadian 17 ayat 15 sampai yang ke-22. Namun kita akan fokuskan saja pada ayatnya yang ke-16 dan ke-17, saudara. Kejadian 17 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Kejadian 17 ayat 15 sampai 22 ini berbicara soal janji Allah tentang anak yang akan dilahirkan Sarah. Di saat Abraham dan Sarah sendiri sudah berusia tidak lagi muda. Nah, berkait dengan janji Allah ini, saudara, apa yang menjadi respon dari Abraham? Yang pertama, saudara, Abraham tunduk dan bersukacita serta takjub, saudara. Menerima janji Allah itu, Abraham tertunduk dan tertawa serta menjadi takjub. Nah, kenapa responnya seperti itu, saudara? Abraham tertunduk maksudnya adalah bahwa ia menunjukkan sikap sujud menyembah, menyatakan sikap hormat dan ketundukannya kepada El Shaddai itu. Allah yang Maha Kuasa yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Yang tentunya bagi El Shaddai itu tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, yang berikutnya, kenapa Abraham tertawa? Abraham tertawa maksudnya dengan imannya. Dia bersukacita dan bersyukur karena janji Allah itu. Dan ia takjub sebab ia dan Sarah boleh menerima janji yang hanya mungkin diwujudkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu, El Shaddai itu. Nah, jadi saudara, biarlah terhadap janji-janji Allah yang kita boleh peroleh atau baca di dalam firman-Nya, kita tidak akan menjadi ragu sedikit pun, saudara. Karena Dia setia pada janjinya dan tidak ada yang mustahil baginya. Nah, yang kedua, saudara, Abraham bersukacita akan Ishak, tetapi juga peduli dengan Ismail. Nah, meskipun Abraham bersyukur dan bersukacita karena boleh memiliki Ishak sebagai keturunan yang dijanjikan. Dan Allah akan mengikat perjanjiannya dengan Ishak dan keturunannya, tetapi bukan dengan Ismail. Namun demikian, saudara, Abraham ternyata tetap peduli dengan Ismail. Dan dia berharap juga bahwa Allah menunjukkan sikap yang sama terhadap Ismail. Dan ternyata saudara, kita membaca bahwa Allah memang mendengarkan permintaan Abraham tentang Ismail. Dan dari sikap Abraham ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kiranya kita sungguh dapat belajar tentang apa itu arti dari peduli, saudara. Belajar tentang arti belas kasihan, serta tidak menjadi egois terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, saudara. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai 22 ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu itu, sehingga boleh terus berbicara dan bertumbuh serta berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, tolong dalam segala kegiatan, aktivitas, tugas, tanggung jawab yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini, biar kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.